Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh maghfirah Allah. Insya Allah, selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Ani Yulistiani, Cahaya Kolbu hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda. Karena sejatinya bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus kita beri nutrisi, akan tetapi kebutuhan rohani pun sama-sama membutuhkan nutrisi. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita saksikan tausiah yang berikut ini. Perkenalkan, nama saya Hanifatudiniah Madani, perwakilan dari Asrama Putri 1C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Meraih Ketakwaan dengan Ibadah Puasa. Ibadah puasa memiliki banyak manfaat bagi orang mukmin. Faedah terbesarnya adalah dengan tumbuhnya ketakwaan di dalam hati dan menahan anggota badan untuk berbuat kemaksiatan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada hambanya untuk melaksanakan puasa agar meningkatkan dan menyempurnakan ketakwaan mereka. Takwa adalah suatu istilah untuk mencakup sebuah kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta berharap pahala dari Allah Ta'ala dan takut terhadap azab dan hukumannya. Lantas, mengapa ibadah puasa bisa menjadi sebab sebuah dari ketakwaan? Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, dengan berpuasa, seseorang akan lebih sedikit makan dan minum, yang menyebabkan lemahnya syahwat. Lemahnya syahwat ini menyebabkan berkurangnya kemaksiatan yang dia kerjakan. Dan syahwat itu merupakan sumber dan awal dari keburukan dan kemaksiatan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun
yang artinya puasa adalah perisai. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2228. Yang kedua, dengan berpuasa melatih seseorang untuk bisa menjadi sabar, kuat, dan tabah. Hal itu mendorong seseorang untuk menjauhi bahkan meninggalkan sesuatu kemaksiatan yang disukai oleh jiwanya. Salah satu contohnya adalah seseorang yang terbiasa dan sulit berhenti untuk merokok. Karena sebab puasa, dia mampu meninggalkannya. Dia pun mampu meninggalkan kebiasaan buruk itu dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, berpuasa membuat seseorang mudah untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Hal ini tampak nyata di bulan Ramadan. Bayangkan banyak orang yang di luar bulan Ramadan, mereka bermalas-malasan beribadah dan merasa berat ketika akan beribadah. Tapi ketika di bulan Ramadan, seorang berlomba-lomba untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Berlomba-lomba untuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, berpuasa menyebabkan lunaknya hati agar senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dan memutus sebab melalaikannya. Itulah beberapa penjelasan sebab puasa bisa meraih ketakwaan. Semoga kita bisa mendapat hidayahnya dan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan kali ini untuk meningkatkan ketakwaan dan meraih ridhonya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah yang pertama. Untuk itu, untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan tausiah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Saudaraku seiman dan seakidah, pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Pepatah itu pernah diulang oleh Rasulullah supaya dijadikan pegangan untuk umatnya hidup di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsa qabla khamsi." Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lain. Intisari dari sabda Rasulullah tersebut bahwasanya kita sebagai umatnya harus pandai dalam menggunakan kesempatan, karena sejatinya kesempatan tidak datang 2 kali. Lalu apa saja yang disebut 5 perkara tadi? Yang pertama, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah shadaqallahul azim. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Hadirin yang berbahagia, bahkan dalam syairan Syahrini pun dikumandangkan, hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama. Betul? Betul.
Betul sekali, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Maka gunakanlah kesempatan hidup di dunia ini untuk menanam pahala dan akan kita tuai di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengibaratkan bahwasanya kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang melintas jalan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita gunakan kesempatan kita hidup di dunia ini sebelum azal meminang kita semua. Yang kedua, wa faraghaka qabla suglika, waktu luangmu sebelum sibukmu. Wahai para kaum intelektual, khususnya mahasiswa dan mahasiswi yang selalu menunda-nunda tugasnya dan memakai sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam, untuk saat ini dan kedepannya cukup, jangan dilakukan kembali. Karena masih banyak waktu luang kita yang tidak kita gunakan untuk itu semua. Oleh karena itu, janganlah tunda-tunda pekerjaanmu sebelum menyesakkan dada. Yang ketiga yaitu wasababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita para pemuda harapan bangsa, kita para pemudi harapan Ibu Pertiwi merupakan pemuda yang sangat mempunyai giroh begitu besar dan membara. Bahkan Bapak Proklamator pernah menyebutkan, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Disitulah letak kekuatan para pemuda dan pemudi. Oleh karena itu, gunakanlah waktu mudamu untuk menjemput masa depan di masa tua yang tenang dan gemilang. Yang keempat yaitu wasihatika qabla maut, wasihatika qabla sakamika, masa sehatmu sebelum sakitmu. Saudaraku seiman dan seakidah, seberapa banyak pun harta yang kita punya, seluas apapun ilmu yang kita punya, dan setinggi apapun jabatan yang kita punya, tapi kalau badan terkapar lemah, itu semua tidak akan digunakan dan tidak akan bisa digunakan secara efektif. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sehatmu untuk menjalani masa-masa ataupun pekerjaan yang sangat bermanfaat, karena sehat itu mahal. Yang kelima yaitu waginaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Hadirin seiman dan seakadah, bahwasanya kita hidup di dunia ini bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di titik paling atas dan ada kalanya kita berada di titik paling bawah. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan selagi kita berada di titik paling atas dengan apa coba? Dengan rajin bersedekah seperti itu. Sebagai kesimpulannya hadirin, pandai-pandailah kita dalam menggunakan kesempatan dengan memperhatikan 5 perkara yang telah Rasulullah wasiatkan kepada kita semua, agar kita semua bahagia kelak di akhirat dan di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata dan kesalahan, karena sejatinya kesempurnaan datang dari Tuhan atau Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah-tausiah keagamaan yang telah disampaikan oleh para penceramah kita. Semoga dengan adanya tausiah ini bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Untuk itu, saya Ani Yulistiani mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap saksikan Cahaya Kolbu setiap Ramadan pada jam dan waktu yang sama hanya di TV Ramadan
TV-nya Santri Al Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا